menjadi sebuah rencana, lalu segala sesuatu untuk membangun itu dia siapkan semuanya, baru kemudianlah Salomo yang membangunnya, dan bangunan yang dibangun oleh Salomo itu sampai hari ini masih ada puing-puingnya, dan itu menjadi tempat ibadah yang luar biasa. Sebuah pemikiran dari seorang pendosa, Daud, tetapi kemudian dia ubah pikirannya dan dia menghasilkan satu karya yang luar biasa, sampai Allah sendiri katakan bahwa Daud itu berkenan di hatiku. Wah, luar biasa pikiran, saudara, ya. Kemudian coba kita lihat di dalam Bilangan pasalnya yang ke-13 dan Bilangan pasal yang ke-14. Ada dua kelompok, ya, dalam ayat yang ke-17 dan seterusnya. Musa mengirim mereka untuk mengintai tanah perjanjian, dan mengintai itu tentu pakai mata, ya, mata. Lalu ketika mereka datang bersama-sama, mereka melihat itu daerah indah luar biasa. Hasil tanah di situ luar biasa, dan mereka ambil untuk dibawa menjadi sebuah bukti. Tetapi kemudian ternyata penglihatan kepada sesuatu yang kelihatan itu ternyata terbatas, bahkan tidak kekal atau bisa mengubah hati seseorang. Ketika melihat yang indah, yang baik, lalu kemudian tiba-tiba dia melihat orang-orang yang ada di sana itu tinggi-tinggi besar, bahkan mereka terlatih dalam ketentaraan dan sebagainya. 10 orang, walaupun dia melihat yang baik, tetapi juga melihat bahwa akhirnya apa yang dilihat itu mempengaruhi pikirannya, dan pikirannya itu ketika mereka pulang dilaporkan dengan kata-kata kepada Musa bahwa mereka pasti tidak akan bisa masuk ke tanah perjanjian. Mereka katakan memang luar biasa, tetapi perhatikan kata-katanya, kita pasti tidak akan pernah bisa mendudukinya. Dan itu dibantah oleh Kaleb. Tidak, Yosua enggak, Tuhan akan menolong kita, kita pasti mampu. Mereka katakan apa? Tidak. Lalu mereka buat itu berita kepada seluruh orang Israel, dan orang Israel semua percaya kepada kebohongan itu, hoax. Lalu mereka akhirnya mau melempar batu kepada Kaleb dan Yosua. Tetapi apa yang terjadi? Mereka 10 dan yang lain yang tidak percaya tidak pernah masuk ke tanah perjanjian. Sebab hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Yosua dan Kaleb dia katakan tidak. Memang mereka hebat, memang mereka kuat, tetapi yang menolong mereka, yang menjadi pembela mereka sudah pergi. Tetapi Allah kita. Rupanya 10 pengintai melihat hanya yang terlihat mata dan tidak melihat yang tidak terlihat. Alkitab katakan yang tidak terlihat itu kekal, tetapi yang kelihatan itu fana. Yosua dan Kaleb tidak terbatas dengan apa yang dia lihat oleh mata, tetapi iman, dan dia melihat Tuhan. Dan akhirnya apa? Walaupun dia mau dirajam batu, dia tetap teguh kokoh. Dia katakan kita bisa masuk, kita bisa masuk, kita pasti menang, kita pasti bisa mendudukinya. Dan apa yang terjadi? Hanya 2 orang dari semua yang keluar dari Mesir yang masuk di tanah perjanjian, yaitu Yosua dan Kaleb. Kenapa? Karena dia bisa memberikan atau menyerahkan pikirannya, perkataannya, hatinya kepada yang mampu mengendalikan lidah. Dan dia terus gemakan, dia terus katakan walaupun dia harus mati. Dan akhirnya justru orang-orang yang mau membunuh mereka mati, dan mereka masuk ke tanah perjanjian. Haleluya. Mari pemain musik.
Hari ini Tuhan katakan, aku perhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian. Pilihlah kehidupan. Dengan cara apa, saudara? Berpikir tentang kehidupan, bayangkan tentang kehidupan, dan katakan tentang kehidupan. Haleluya. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau Amsal tadi katakan hidup dan mati dikuasai lidah, maka pagi hari ini kita bertanya kepada diri kita sendiri, siapa yang menguasai lidah kita? Kalau diri kita atau pikiran-pikiran dunia, pasti kita akan mengalami kematian. Tetapi kalau kita memikirkan dan memberikan atau membiarkan Tuhan yang mengendalikan pikiran dan hati kita, maka kita akan memperoleh kehidupan. Terus katakan, terus gaungkan. Dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, ya, ini tentu ayat yang saudara-saudara sudah begitu kenal. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa. Jalan itu artinya cara hidup. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Maka ia seperti pohon yang ditanam tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kata merenungkan, waktu saya cari, saudara, kata merenungkan itu artinya menggereng, apa ya? Kalau seperti sapi itu apa ya? Gitu. Apa itu? Mengemoh. Ya. Bisa dikatakan mengeluh secara negatif, bisa ngerundel kalau bahasa Jawa, ngomong terus jalan, pagi-pagi ngomong itu, siang ngomong itu, malam ngomong itu, bahkan tidur pun ngomong itu sapi. Walaupun dia merem, tetapi dia selalu gitu ya. Nah, saya tidak membandingkan sapi, tetapi kata-kata yang dipakai oleh Tuhan supaya kita berhasil dan kita beruntung, bahkan dalam situasi apapun kita tidak akan layu dan kita tetap hidup, survive. Itu artinya kita harus menggemakan terus menerus, baik pada waktu kita sadar maupun tidak sadar. Jadi saudara, daripada ngomel, daripada ngomongin orang, daripada gosip, tetapi mari kita ngemoh. Bilang dengan sebelahnya, emoh. Bukan emoh nggak mau ya, tetapi yang kita emohkan itu adalah firman Tuhan. Haleluya. Ini Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Walaupun tidur, saudara, yang suka ngelindur atau yang suka ngorok, minta berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau aku ngorok, biarlah ngorok yang kedengaran adalah firman. Haleluya. Sehingga orang yang di sebelahnya bilang begini, kalau dulu bilang, kenapa kamu tuh ngorok, aku gak bisa tidur, tapi sekarang, kenapa kamu semalam gak ngorok, jadi aku agak tenang. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri.